pagi semuanya. Sebelum kita akan mulai pembelajaran kita bersama-sama, kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita akan dikuatkan lewat setiap sharing yang akan disampaikan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur biar kami datang di hadapan-Mu bukan karena rutinitas kami Tuhan, tapi kami datang di hadapan-Mu karena kerinduan hati kami Tuhan. Siapkan kami untuk kami boleh dengar sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami sulung percaya setiap kita mungkin di masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi, kita harus di rumah, kita harus jarak jauh mungkin ya. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup setiap kita, hidup Miss Nunung maupun hidup kalian. Tapi percaya Tuhan gak pernah janji kok langit akan selalu biru. Tuhan gak akan pernah janji hidup kita itu akan selalu mulus. Tapi Tuhan janji Dia yang akan beri kekuatan buat setiap kita. Mari bersama-sama kita mau pujikan pujian ini. Kita mau percaya Tuhan yang beri kekuatan pada setiap kita hingga kita bisa melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, apapun mungkin goncangan, mungkin badai boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya ketika Tuhan beri kekuatan buat kita, Dia yang memampukan kita melakukan hal yang besar. Amin. Kita bersama-sama akan siapkan hati kita dengan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pujian ini mengingatkan buat setiap kita untuk kita tidak menyerah akan apapun. Tuhan akan selalu menyertai kita karena mujizat itu ada buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan atas hidup setiap kita. Amin ya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya mujizat-Mu ada buat setiap kami. Mujizat-Mu ada buat setiap orang yang setia dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat Tuhan juga berlaku atas hidup kami. Mujizat Tuhan terus ada buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan dengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh terima berkat yang dari Tuhan dengan maksimal. Biar berkat itu boleh tertanam dalam hidup kami, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk terima yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam, selamat pagi.
Hari ini kita bertemu kembali dalam devotion virtual SMK Kristen Terang Bangsa di hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021. Seru dipercaya kalian di rumah tetap sehat, tetap beraktivitas seperti biasa, tetap belajar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari sebelum kita mulai devotion kita buka dulu ayat hafalan kita di Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 suruh dibacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, untuk devotion kita pada pagi hari ini sudah diambil ayat tema yaitu terang yang bercahaya, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 saya bacakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi judul perikop kita atau renungan kita adalah terang yang bercahaya. Seru ditanya ke kalian, siapa yang suka melihat matahari terbit atau sunrise di pagi hari? Pasti dari kalian banyak yang suka, apalagi kalian yang suka mendaki gunung. Beberapa orang itu rela untuk berangkat malam mendaki gunung ke Bromo untuk mereka melihat matahari itu muncul, ya, sinarnya itu muncul di pagi hari. Atau beberapa orang itu rela di Merapi, ke Gunung Merapi, ke Puncak Becici untuk mereka melihat bagaimana matahari itu muncul menggantikan kegelapan malam. Nah, dari saksi itu kita dapat simpulkan bahwa banyak orang itu suka dengan yang terang. Mereka tidak suka dengan gelap, tapi manakala ada terang, maka banyak orang akan menyukainya. Nah, hari ini hari Rabu, tanggal 21 April. Ya, terus ditanya, tanggal 21 April bangsa kita sering memperingati hari apa setiap tahun? Hari Rabu, Sir. Ya, betul, hari Rabu tanggal 21. Tapi kalau kalian masih ingat, tanggal 21 April itu sering kita peringati sebagai Hari Kartini, hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Pasti kalian sering diajari oleh Serteo atau guru-guru sejarah kalian dari SD SMP bahwa Kartini ini adalah tokoh perjuangan perempuan, tokoh emansipasi wanita dari suatu kota kecil di Jawa Tengah, yaitu kota Jepara. Ya, bagaimana dia berjuang untuk menciptakan bahwa bagaimana para perempuan itu bisa hidup atau sejajar dengan kaum laki-laki di masa kolonial atau penjajahan. Nah, kita itu meneladani bagaimana perjuangan seorang R.A. Kartini, sehingga pada akhirnya beliau ini mendapat predikat sebagai pahlawan gerakan nasional. Ya, pahlawan gerakan nasional karena dia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan atau kesetaraan derajat bagi para perempuan. Nah, Kartini ini dia menulis surat untuk teman-temannya di Eropa, di Belanda, ya, yang kemudian dikumpulkan oleh Mr. Abendanon, sahabatnya, ini orang Belanda. Dibuatlah suatu buku, mungkin ada yang pernah membaca, sudah pernah membaca bukunya, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini seperti diambil dari Alkitab, yaitu kitab Amsal. Habis gelap terbitlah terang. Nanti kalian bisa mencari sendiri ya di Amsal ini. Nah, di masa sekarang ini, ya, kita tidak perlu lagi berjuang mengangkat senjata melawan bangsa penjajah atau di masa kolonial. Kita hidup di masa modern atau masa serba canggih, serba komputer. Nah, kita di sini mulai belajar untuk jadi terang. Seperti Kartini, di masa itu
sekian ratus tahun yang lalu dia berjuang untuk bangsa dan negaranya, kita pun juga sama. Kita berjuang untuk jadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, kalian yang tinggal di daerahmu, di rumah sekitar rumahmu, jadilah terang dimanapun kalian Tuhan tempatkan. Ya, terang itu pasti akan akan bisa menang melawan kegelapan. Ya, orang yang hidup dalam terang ini mereka adalah orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mereka menjaga kekudusannya, bagaimana biar firman itu bisa bertumbuh dalam kehidupannya dan dia menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu sendiri, atau dia jadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kita yang hidup di masa modern ini, di era sekarang ini, bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman, jadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kalian atau kita. Yang kalian masih belajarlah dengan baik, jadilah terang di sekolahmu, di keluargamu maupun di tengah-tengah masyarakatmu. Ini pesan dari Tuhan yang bisa kalian tangkap dan terapkan. Orang hidup dalam terang itu tidak menyukai kegelapan, dan dia hidup dalam kebenaran terang itu sendiri atau firman Tuhan itu sendiri. Maka studi pesan, ya, kalian harus jadi terang dimanapun kalian berada. Seperti semangat Kartini, ya, habis gelap terbitlah terang, kalian juga bisa jadi terang dimanapun kalian berada. Dengan apa? Ya, tetap melakukan semua perintah-perintah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Hidup firman itu, ya, jadilah terang sehingga hidup kalian menjadi berkat untuk banyak orang di sekitar kalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk devotion pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau beri kami hikmat lebih lagi Tuhan, sehingga kami jadi terang dimanapun Tuhan izinkan kami berada. Kami jadi terang di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat tinggal kami, maupun kami jadi terang di sekolah kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami sudah Engkau tetapkan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu itu sendiri. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk siswa didik kami kelas 12 yang sebentar akan mengikuti uji kompetensi keahlian, yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan hikmat, makrifat pada mereka sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka akan lulus tepat waktu di tanggal 3 Juni nanti dan mereka dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Hamba-Mu juga berdoa untuk kelas 10 dan kelas 11 yang sebentar lagi juga mengikuti PAT Tuhan, pendidikan akhir tahun. Hamba-Mu berdoa mereka juga memiliki hikmat lebih lagi, takut akan Tuhan juga Engkau berikan sehingga anak-anak-Mu ini bisa naik kelas tepat seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami juga mau memberkati orang tua murid yang ada dengan berkat yang terbaik, jasmani dan rohani Tuhan, sehingga orang tua murid ini hidup dalam anugerah Tuhan Yesus sendiri. Sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang sampai sore nanti, pembelajaran PJJ yang ada Engkau yang memberkati, sehingga semua Tuhan dapat jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ya, jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman dan jadilah terang dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. SMK bisa.